wabarakatuh. Pada pertemuan kedua minggu ini kita akan membahas mengenai diferensial logaritmik. Sebelum kita masuk ke diferensial logaritmik, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai diferensial perkalian. Ya, di sini jika Y sama dengan U kali V, jadi bentuk perkalian antara U dan V, ya, di mana U dan V adalah fungsi dari X, maka besarnya dy per dx adalah, ini rumus yang biasa kita gunakan, yaitu U kali dv per dx ditambah V kali du per dx, atau f aksen X turunan dari perkalian tersebut adalah U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Contohnya, hitung dy per dx dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3 dikali dengan sin 3X. Di sini U sama dengan X pangkat 3, ya, sehingga turunan dari U adalah du per dx sama dengan 3x pangkat 2. Untuk V-nya kita pakai adalah sin 3x, turunan dari V atau dv per dx sama dengan 3x cos 3x. Ini kita lihat dari fungsi bakunya, ya. Ya, kita ingat rumus untuk turunan atau diferensial dari sebuah perkalian adalah U dv per dx ditambah V kali du per dx. Nah, di atas sudah ada U dan V, tinggal kita masukkan. Jadi masukkan dulu, ya. U nya adalah X pangkat 3, ya, seperti di sini, pangkat 3, dan dv per dx adalah, kita ambil di sebelah kanan ini, 3 cos 3x ditambah V adalah sin 3x dikali dengan du per dx, yaitu 3x pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 2, ya, dikali x cos 3x, ini penyederhanaan, ditambah sin 3x. Oh, di sini ada kekurangan satu buka kurung, ya, atau hilangkan ini satu tutup kurungnya, jadi tidak seimbang nih. Ya, berikutnya untuk yang pertama tadi contoh perkalian. Sekarang kita masuk ke pembagian. Pembagian di sini adalah Y sama dengan U per V, di mana U dan V adalah fungsi dari X, maka besarnya dy per dx adalah V kali du per dx dikurang U kali dv per dx per V pangkat 2. Ini rumus yang pernah kita dapat, ya, di bangku SMA sudah pernah didapat. Jadi saya tidak menjabarkan lagi, tinggal menggunakan saja. Atau secara ringkas ditulis f aksen X sama dengan V kali U aksen dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Contohnya, hitunglah dy per dx dari persamaan Y sama dengan sin 3x per X tambah 1. Jadi di sini yang U adalah sin 3x, dan V-nya adalah X tambah 1. Untuk U sin 3x, maka turunannya adalah 3 cos 3x. Untuk V sama dengan X tambah 1, turunannya dv per dx sama dengan 1. Nah, jadi tinggal kita masukkan sesuai rumusnya, maka akan diperoleh, ya, V, di sini V dulu. V adalah ini X tambah 1 dikali du per dx. Du per dx adalah 3 cos 3x dikurang sin 3x, dikurang U itu adalah sin 3x,
dikali dengan dV per dx. dV per dx adalah 1 dibagi dengan V. V X tambah 1 pangkat 2. Ya, jadi hasilnya nanti ya tinggal disederhanakan. Berikutnya mari kita masuk ke logaritmik. Apa yang membedakan logaritmik dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kita perkalian dan pembagian itu hanya terbatas dua bagian, U dengan V, U kali V atau U per V. Bagaimana jika perkaliannya ada U kali V kali Y kali Z dibagi dengan W kali N misalnya. Nah, itu sudah banyak komponennya ya. Nah, di sini coba kita lihat kaidah untuk mendiferensialkan perkalian atau pembagian yang baru saja kita bahas untuk fungsi dua faktor saja, yaitu U dan V. Ya, perkalian UV atau U bagi V. Nah, jika ada kaidah lebih dari dua fungsi dengan berbagai susunan atas dan bawah, koefisien diferensial lebih baik dicari melalui diferensial logaritmik. Nah, jadi ini logaritmik digunakan jika perkaliannya adalah lebih dari dua fungsi. Mari kita tinjau sebuah kasus. Contoh yang sederhana di sini, Y sama dengan U kali V per W. Dengan U, V, dan W adalah fungsi X, maka logaritma untuk persamaan tersebut, ini penyelesaiannya dilogaritmakan dulu. Nah, kalau kita logaritmakan ln ya. Nah, kalau Y jadi ln Y, sedangkan kalau perkalian ingat ln U kali V itu sama dengan ln U tambah V, karena perkalian jadi penjumlahan ya kalau dalam bentuk ln log di sini ya, logaritmik. Nah, sedangkan W adalah pembagi menjadi min ln W, karena pembagi ya. Nah, contohnya sebelum kita masuk ke contoh, kita pahami dulu ya diferensial terkait dengan logaritma ya. Di bentuk baku kita dapatkan turunan dari ln X sama dengan seper X. Ini materi di minggu awal ya, yang kita buat tabelnya. Di sana ada tabel-tabel baku. Tabel baku untuk logaritma diferensial ln adalah seper X. Nah, kalau kita pindahkan dx-nya, maka d ln x itu sama dengan seper x dx ya. Jadi karena ini pembagi, nah ini ya, karena ini pembagi, kalau pindah tentu jadi perkalian kan gitu ya. Jadi d ln x sama dengan seper x dx. Nah, kalau x-nya kita ganti dengan yang lain, misalnya dengan fungsi f, sebenarnya di sini bisa C, bisa D, bisa H ya. Tapi kita pakai F di sini, atau fungsi lain lah misalnya ya. Jadi jika turunan dari fungsi F ln fungsi F ya, itu akan sama dengan seper F df. Ini sama seperti ini ya. X-nya aja sih kita ganti dengan F, maka seper X akan menjadi seper F, dx menjadi df. Nah, di sini kalau kita sesuatu persamaan dikalikan dengan 1, nilainya akan tetap ya. Berapapun yang dikalikan 1, nilainya tidak akan berubah. Nah, di sini persamaan sebelah kiri dari D ln F kita kalikan dengan 1. Hasilnya tentu akan tetap, nilainya adalah seper F df. Nah, 1 ini kita rubah menjadi dx per dx, karena dx per dx nilainya adalah 1. Nah, dx-nya ini sekarang kita pindahkan. Ya, dx yang bawah kita pindahkan kemari jadi d per dx. Sedangkan dx yang atas ini perkalian pindah menjadi pembagian. Ya, jadi di sini df per dx. Nah, jadi di sini
yang menjadi kuncinya, bahwa turunan dari ln fungsi f adalah super f df per dx. Nah, ini berlaku untuk kasus kita sebelumnya, ya. Pertama kita kan kasus kita tadi yang per kali y sama dengan u kali v per w, itu kalau didiferensialkan atau dilogaritmakan menjadi ln y sama dengan ln u tambah ln v dikurang ln y. Nah, ini kalau kita kalau kita ubah ke persamaan sebelumnya tadi, ya, maksudnya persamaan yang ini. Nah, ini d per dx ln f sama dengan super f df per dx, ya. Jadi turunan dari ln f adalah super f df per dx. Nah, kalau dia ln y, super y per dy per dx. Kalau dia ln u, super u du per dx. Nah, inilah dia yang kita hasilkan tadi. Jadi super y yang tadi fungsi ln y, turunannya adalah super y dy per dx, sedangkan ln u turunannya adalah super u du per dx, sedangkan ln v adalah super v dv per dx, dan dikurang ln w super w dw per dx, ya. Jadi ini bentuknya seperti ini, turunan dari masing-masing ln. Nah, dalam kasus biasanya yang diminta adalah hitunglah dy per dx. Nah, jadi karena yang dibutuhkan adalah dy per dx-nya, maka super y-nya kini kita pindahkan. Karena dia bagi menjadi kali, super y menjadi y di sini, ya. Y dikali dengan semua bilangan yang di sebelah kanan. Ya, karena y itu adalah yang di awal tadi, y sama dengan u kali v per w, maka di sini kita ganti dy per dx sama dengan u kali v per w, ya, dikali dengan super u du per dx ditambah super v dv per dx dikurang super w dw per dx. Nah, ini jadi bentuk bakunya, ya. Tapi ini berubah tergantung dari persamaannya, ya, di sini, ya. Persamaan soalnya, kalau di sini kan uv per w, kalau nanti uv w z per n kali m kali c, itu akan beda lagi, ya. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya untuk bisa memahami cara kerjanya seperti apa. Contoh, hitunglah dy per dx dari persamaan y sama dengan x pangkat 2 sin x per cos 2x. Nah, di sini u adalah x pangkat 2, v-nya sin x, dan w-nya adalah cos 2x. Nah, jadi kita cari masing-masing dulu. Untuk u sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. Kemudian kalau v sama dengan sin x, ya, maka dv per dx-nya adalah cos x. Untuk w sama dengan cos 2x, maka turunannya adalah min 2 sin 2x. Ya, kita logaritmakan persamaannya menjadi ln y sama dengan ln u tambah ln v dikurang ln w. dy per dx sama dengan u kali v per w super u du per dx ditambah super v dv per dx dikurang super w dw per dx. Nah, kita masukkan masing-masing. Ya, u-nya seperti yang di soal sama dengan y, kita pindahkan satu blok langsung di sini, ya, sama seperti yang di soalnya. Kemudian super u, 1 dibagi u adalah x pangkat 2, jadi 1 per x pangkat 2 dikali dengan du per dx adalah 2x ditambah super v-nya adalah sin x dikali dv per dx adalah cos x dikurang super w-nya adalah cos 2x, dan dw per dx adalah min 2 sin 2x. Nah, ini kalau sudah disederhanakan menjadi seperti ini hasilnya, ya.
X pangkat 2 sin X per cos 2X dikali 2 per X ditambah cot X tambah 2 tan 2X ya. Ini dari cos X per sin X jadi kotangen, sedangkan sin 2X per cos X jadi tangen. Berikutnya contoh lain ya. Hitunglah dy per dx dari persamaan X pangkat 4 E 3X tan X. Nah, di sini contohnya tidak lagi ada pembagian tapi perkaliannya. Perkaliannya dengan 3 fungsi di sini ya. Ada X pangkat 4, ada E 3X dan tan X. Ada 3 fungsi di sini. Jadi di sini bisa dikalikan U kali V kali W ya. Nah, U-nya dulu, U sama dengan X pangkat 4, du per dx sama dengan 4x pangkat 3. Sedangkan V adalah E 3x, maka dv per dx adalah 3e pangkat 3x. W adalah tan x, dv per dx nya adalah sec pangkat 2x. Nah, ingat ya, persamaannya tadi kita Y sama dengan U kali V kali W. Kalau kita logaritmakan menjadi ln Y sama dengan ln U tambah ln V tambah ln W. Bukan kurang ya, karena ini perkalian semua. Jadi semuanya adalah tambah. Nah, kalau turunannya adalah U kali V kali W, ini Y-nya dikali dengan 1/u du per dx ditambah 1/p dv per dx ditambah 1/w dw per dx. Nah, kalau kita masukkan yang u kali v kali w ini adalah y, jadi kita langsung masukkan aja semuanya di sini, pindahkan kemari, dikali dengan 1/u, u-nya adalah x pangkat 4, kemudian du per dx nya adalah 4x pangkat 3 ditambah 1/v, v-nya adalah e 3x, dv per dx nya adalah 3e 3x ditambah 1/w, w-nya tan x dikali dw per dx sec pangkat 2x. Nah, kalau disederhanakan hasilnya adalah seperti ini ya. Ya, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.